warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pesantren online pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang berjudul keberkahan hidup. Setiap orang tentu saja ingin memperoleh keberkahan dalam hidupnya di dunia ini. Karena itu, kita selalu berdoa dan meminta orang lain mendoakan kita agar segala sesuatu yang kita miliki dan kita upayakan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, berkah berarti an-nama wa ziyadah, yakni tumbuh dan bertambah. Ini berarti berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya, sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki akan selalu berkembang dan bertambah besar manfaat kebaikannya. Kalau sesuatu yang kita miliki membawa pengaruh negatif, maka kita berarti tidak memperoleh keberkahan yang diidamkan itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan memberikan keberkahan kepada manusia. Ternyata Allah akan memberi keberkahan itu kepada orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Janji Allah untuk memberikan keberkahan kepada orang yang beriman dan bertakwa dikemukakan dalam firman-Nya yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Apabila manusia baik secara pribadi maupun kelompok atau masyarakat memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya akan selalu berjalan dengan baik. Rezeki yang diperolehnya cukup bahkan melimpah. Sedang ilmu dan amalnya selalu memberi manfaat yang besar dalam kehidupan. Disinilah letak pentingnya bagi kita memahami apa sebenarnya keberkahan itu, agar kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Secara umum, keberkahan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman bisa kita bagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, berkah dalam keturunan. Yang kedua, berkah dalam makanan. Yang ketiga, berkah dalam waktu. Berkah dalam keturunan yaitu dengan lahirnya generasi yang solih. Generasi yang solih adalah yang kuat imannya, luas ilmunya, dan banyak amal solehnya. Ini merupakan sesuatu yang amat penting, apalagi terwujudnya generasi yang berkualitas memang dambaan setiap manusia. Kelangsungan Islam dan umat Islam, salah satu faktornya adalah adanya topangan dari generasi yang solih. Generasi semacam ini juga memiliki jasmani yang kuat, memiliki kemandirian termasuk dalam soal harta, dan bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Keberkahan semacam ini telah diperoleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang ketika usia mereka sudah begitu tua, ternyata masih dikaruniai anak. Bahkan tidak hanya Ismail yang solih,
sehat dan cerdas, tetapi juga Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Di dalam Al-Quran, keberkahan semacam ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seseorang perempuan yang tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. Quran Surat Hud ayat 71-73. Yang kedua, berkah dalam makanan. Keberkahan dalam soal makanan yaitu makanan yang halal dan thayyib. Hal ini karena ulama ahli tafsir, misalnya Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana yang disebutkan dalam firman surat Al-A'raf ayat 96 adalah rizki, yang diantara rizki itu adalah makanan. Yang dimaksud makanan yang halal adalah di samping halal jenisnya juga halal dalam mendapatkannya, sehingga bagi orang yang diberkahi Allah, dia tidak akan menghalalkan segala cara dalam memperoleh nafkah. Di samping itu, makanan yang diberkahi juga adalah makanan yang thayyib, yakni makanan yang sehat dan bergizi, sehingga makanan yang halal dan thayyib itu tidak hanya mengenyangkan, tapi juga dapat menghasilkan tenaga yang kuat. Untuk selanjutnya, dengan tenaga yang kuat itu digunakan untuk melaksanakan dan menegakkan nilai-nilai kebaikan sebagai bukti dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Karena itu, agar apa yang dimakan juga membawa keberkahan yang lebih banyak lagi, meskipun sudah halal dan thayyib, makanan itu harus dimakan sewajarnya atau secukupnya. Hal ini karena Allah sangat melarang manusia berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Yang ketiga, keberkahan dalam waktu. Keberkahan dalam soal waktu, yaitu soal waktu yang cukup tersedia dan dimanfaatkannya untuk kebaikan, baik dalam bentuk mencari harta, memperluas ilmu, maupun memperbanyak amal yang sholih. Karena itu, Allah menganugerahi kepada kita waktu, baik siang maupun malam, dalam jumlah yang sama, yaitu 24 jam setiap harinya. Tapi bagi orang yang diberkahi Allah, maka dia bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam itu semaksimal mungkin, sehingga pencapaian sesuatu yang baik ditempuh dengan penggunaan waktu yang efisien. Sudah begitu banyak manusia yang mengalami kerugian dalam hidup ini karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Sementara salah satu karakteristik waktu adalah tidak akan bisa kembali lagi bila sudah berlalu. Allah berfirman yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3.
Karena itu, bagi seorang muslim yang diberkahi Allah, waktu digunakan untuk bisa membuktikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam berbagai bentuk usaha yang berbeda. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa sebagai seorang muslim, keberkahan dari Allah untuk kita merupakan sesuatu yang amat penting. Karena itu ada kunci yang harus kita miliki dan usahakan dalam hidup ini. Ada dua faktor yang menjadi kunci keberkahan itu. Yang pertama, iman dan takwa yang benar. Di dalam ayat sudah dikemukakan bahwa Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Semakin mantap iman dan takwa yang kita miliki, maka semakin besar keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, menjadi keharusan kita bersama untuk terus memperkokoh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang menekankan peningkatan takwa kepada orang yang beriman adalah firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau muslim." Quran Surat Ali Imran ayat 102. Keimanan dan ketakwaan yang benar selalu ditunjukkan oleh seorang mukmin dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Tegasnya, keimanan dan ketakwaan itu dibuktikan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga dan dimanapun dia berada. Yang kedua, berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber keberkahan, sehingga apabila kita menjalankan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan berpedoman kepadanya dalam berbagai aspek kehidupan, niscaya kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, "Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 50. Karena harus kita jalankan dan pedomani dalam kehidupan ini, maka setiap kita harus mengimani kebenaran Al-Quran, bahwa dia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan kita temukan kelemahan dari Al-Quran. Selanjutnya, bisa dan suka membaca serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, baik menyangkut aspek pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa keberkahan dari Allah yang kita dambakan itu, memperolehnya harus dengan berdoa dan berusaha yang sungguh-sungguh, yaitu dalam bentuk memantapkan iman dan takwa, serta selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup ini. Demikianlah pesantren online pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.